William Shakespeare, arsitek mimpi yang membentuk jiwa manusia. William Shakespeare lahir pada 23 April 1564 di Stratford-upon-Avon, sebuah kota Inggris yang tenang, dikelilingi oleh ladang, para pedagang, pengrajin, dan para pelancong yang membawa kisah dari negeri-negeri jauh. Putra John Shakespeare, seorang pedagang makmur dan pejabat lokal, dan Mary Arden, pewaris keluarga petani, ia tumbuh dalam lingkungan di mana disiplin kerja berpadu dengan kekayaan tradisi rakyat. Sejak kecil ia menunjukkan kepekaan khusus dalam menangkap nuansa kehidupan sehari-hari, gerak-gerik orang di jalan, percakapan di pasar, kegembiraan kecil dan ketegangan yang menghidupkan kehidupan provinsi. Tanpa ia sadari, pengamatan-pengamatan itu akan menjadi benih bagi alam dramatisnya di masa depan. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Tata Bahasa Stratford, tempat ia memperoleh pengetahuan mendalam tentang bahasa Latin, retorika, dan sastra klasik. Di sana ia membaca Ovidius, Horatius, dan Seneca dengan antusias, para penulis yang menanamkan dalam dirinya ketertarikan pada drama, mitos, dan kondisi manusia. Namun pembelajarannya tidak terbatas pada buku, ia juga menyerap dari pertunjukan teater keliling yang mengunjungi kota, dari pasar-pasar tempat para penjual dan pengembara bercampur, serta dari hiruk-pikuk kehidupan rakyat Inggris. Perpaduan antara erudisi dan pengalaman langsung itulah yang menjadi salah satu kunci kejeniusannya. Pada usia 18 tahun ia menikah dengan Anne Hathaway, yang memberinya 3 anak. Tak lama kemudian jejaknya hilang dari catatan selama beberapa tahun, sebuah kekosongan yang dikenal sebagai periode gelap. Tidak diketahui dengan pasti apa yang ia lakukan saat itu. Beberapa menyarankan bahwa ia bepergian bersama rombongan teater, yang lain mengatakan ia bekerja sebagai guru atau pegawai. Yang pasti, ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di London, bertekad meniti jalan di dunia teater Elizabeth yang begitu semarak. Menjelang akhir abad ke-16, London adalah sebuah metropolis yang sedang berkembang, penuh kontras dan vitalitas. Di bawah pemerintahan Ratu Elizabeth I, teater menjadi gairah kolektif. Rombongan-rombongan teater bersaing menarik penonton, dan teater-teater baru seperti The Theatre atau The Rose bermunculan untuk memenuhi meningkatnya permintaan pertunjukan. Dalam suasana inilah Shakespeare menemukan takdirnya. Ia bergabung sebagai aktor dan penulis dengan The Lord Chamberlain as Men, sebuah rombongan bergengsi yang segera mengakui dirinya sebagai dramawan utama mereka. Bakatnya luar biasa. Ia menulis karya-karya yang menggetarkan bangsawan dan rakyat biasa, memadukan puisi, humor, dan intuisi psikologis yang mendalam. Antara 1590 dan 1613 ia menciptakan lebih dari 30 drama, dari tragedi besar hingga komedi cerdas dan drama sejarah yang menggambarkan kekuasaan dan bayang-bayangnya. Dalam Hamlet ia menggali keraguan eksistensial, dalam Macbeth, kehancuran moral yang diakibatkan oleh kekuasaan, dalam Othello, kekuatan cemburu yang merusak, dalam King Lear, rapuhnya usia tua dan ikatan keluarga, dan dalam Romeo and Juliet, gairah yang menantang kematian. Setiap karya mengungkapkan kemampuannya menembus konflik batin yang mendefinisikan manusia. Komedi-komedinya, seperti Much Ado About Nothing atau The Taming of the Shrew, menunjukkan kecerdasannya dalam permainan kata, kelucuan, dan kritik sosial yang terselubung humor. Di dalamnya bercampur penyamaran, kesalahpahaman, dan renungan tentang cinta dan identitas, selalu dengan pandangan penuh pengertian terhadap kelemahan manusia. Shakespeare memahami bagaimana berpindah antara kedalaman tragis dan keluasan komedi, dan pada dualitas itulah sebagian kejeniusannya terletak. Sebagai penyair, ia mencapai bentuk keabadian lain. Sonetanya, yang diterbitkan pada 1609, merupakan salah satu kumpulan lirik paling berpengaruh dalam sastra barat. Di dalamnya ia merenungkan perjalanan waktu, kecantikan yang fana, hasrat, kenangan, dan penciptaan puisi. Dengan bahasa yang musikal dan tepat, ia berusaha mengabadikan yang sementara dan menjelajahi sudut-sudut paling intim dari perasaan manusia. Hubungannya dengan Globe Theatre sangat menentukan. Sebagai pemilik saham teater, ia tidak hanya menulis untuk panggung, ia memahami bagaimana karya-karya itu hidup ketika diucapkan di hadapan penonton. Globe menjadi tempat pertemuan bagi semua kelas sosial, sebuah mikrokosmos di mana seluruh umat manusia tercermin. Shakespeare memahami bahwa teater adalah cermin, tempat di mana siapapun dapat melihat dirinya sendiri terwakili, tempat di mana hasrat dan kontradiksi manusia dipertontonkan tanpa topeng. Setelah kebakaran Globe pada 1613 dan kondisi kesehatannya memburuk, Shakespeare memutuskan untuk pensiun ke Stratford. Di sana ia mengelola hartanya, menjaga keluarganya, dan menulis beberapa karya terakhirnya, yang ditandai dengan ketenangan baru. The Tempest, salah satu karya akhirnya, sering ditafsirkan sebagai perpisahan artistiknya. Prospero, sang penyihir yang melepaskan kekuasaannya,
tanpa mewujudkan suara sang penulis sendiri yang menutup sebuah siklus kreatif dengan tenang. Shakespeare meninggal pada 23 April 1616, meninggalkan warisan yang sangat besar. Meskipun pada masanya ia dikagumi, ketenarannya tumbuh lebih besar setelah kematiannya. Setiap abad menemukan makna baru dalam karyanya. Para neoklasik mengkritiknya sekaligus memujinya. Para romantik memujanya sebagai simbol kebebasan kreatif, dan abad ke-20 menjadikannya objek utama studi teater dan sastra. Hari ini karyanya dipentaskan di seluruh benua dan diterjemahkan ke ratusan bahasa. Sebuah bukti bahwa tulisannya menyentuh sesuatu yang esensial dan universal. Yang membuat Shakespeare abadi bukan hanya keahlian teknisnya, tetapi pemahamannya yang mendalam tentang kondisi manusia. Ia menulis tentang cinta, ambisi, kegilaan, pengkhianatan, harapan, dan ketakutan dengan kejelasan yang melampaui zaman dan batas. Ia mengajarkan bahwa manusia, meskipun penuh kesalahan dan kelemahan, mencari makna, keindahan, dan kebenaran. Dan bahwa kata-kata, ketika lahir dari hati dan kecerdasan, dapat menerangi bahkan wilayah terdalam dan tergelap dari jiwa.